Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Untuk ketua kelas, mari siapkan teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Untuk selanjutnya kita mengambil absen. Untuk absen yang pertama itu Raka Yuensah, Farhan Hukawamdi, Ridwan Rahmansyah, Pak. Alan Prabowo, Fatan Hukamamdi, Aldo Barito. Oh, nggak ada Aldo Barito. Tiba, Pak. Oh, absen. Sudah 2 kali ya Aldo Barito absen. Ya, Pak. Lalu ada Tio Prasetyo. Oh, absen juga. Oh, sakit ya. Kalau sakit besok kirim surat ke Bapak ya. Jangan nggak ada kabar terus disampaikan teman sakit. Nah, baik, untuk selanjutnya itu Bapak akan menjelaskan materi Stokation. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu bahwa minggu kemarin kita membahas tentang materi 2D dan 3D. Itu membahas materi itu tentang bagaimana grafik diciptakan dan bagaimana komponen-komponen 2D, kan udah tahu murid-murid sekalian kan. Jadi di dalam materi kita kali ini ada yang tahu apa itu stop motion? Saya tahu, Pak. Ya, pada Rizky. Stop motion adalah suatu teknik animasi untuk membuat objek yang dimanipulasi secara fisik agar terlihat bergerak sendiri. Nah, baik, A+ untuk Rizky. Lalu Bapak ingin bertanya, apa sih perbedaan video stop motion dengan video biasa? Baik, kepada Duan. Video stop motion itu biasanya menciptakan gerak ilusi. Sedangkan video biasa itu gerak yang diciptakan sesuai dengan kenyataan. Baik, A+ juga untuk Duan. Nah, pada pembelajaran kali ini, keuntungan kita dalam mempelajari video motion itu kita bisa tahu apa bedanya video biasa dengan video stop motion. Nah, lalu di dalam video stop motion itu juga kita mengetahui langkah-langkah bagaimana membuat video stop motion. Nah, jadi tujuan belajar kita kali ini, kita mencari suatu masalah. Apa sih masalah yang ada dalam stop motion? Bagaimana sih langkah-langkah video stop motion? Bagaimana sejarahnya? Bagaimana jenisnya? Lalu apa pengertian stop motion lebih dalam? Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Lalu kita akan memakai mode pembelajaran investigation, group investigation. Group investigation artinya itu kita akan membagi dalam 2 kelompok untuk mengerjakan suatu tugas portofolio dan mengidentifikasi dari bahan yang Bapak kasih. Nanti Bapak akan kasih bahan sub topik. Nah, nanti kalian kerjakan. Nah, lalu untuk kelompok Bapak ingin bagi untuk kelompok 1 itu ada Raka, ada Aran, ada Farhan. Untuk Raka, Aran, Farhan duduk sesuai kelompoknya masing-masing.
Nah, untuk kelompok 2 itu ada Iwan sama Katan. Sudah sesuai kan duduknya? Sudah, Pak. Baik. Berarti pada kali ini karena nggak apa-apa kan Pak baginya nggak seimbang karena ya teman kalian yang si Tio kan nggak masuk sama si Ilham, ya kan? Nggak apa-apa kan? Tolong. Nah, oke baik. Bapak ini ada membuat bahan subtopik. Nah, coba kalian pahami identifikasi dari subtopik yang sudah Bapak berikan. Sebentar. Sudah? Sudah, Pak. Nah, itu terdapat subtopik dari materi kita, itu stop medium. Nah, untuk tugas kali ini Bapak akan memberikan media portofolio, yaitu kertas karton. Nanti di dalam kertas ini kalian akan membuat pengertian dari subtopik yang sudah Bapak berikan. Kalian bisa mencari sumbernya dari handphone ataupun dari buku, itu bebas. Ini ada lainnya. Oke, ini spidol. Nah, untuk diskusi Bapak berikan waktu dari sekarang untuk berdiskusi tentang penjelasan, pengertian, sejarah, serta jenis-jenis video stop motion di modul yang sudah Bapak kasih subtopiknya. Nanti kalian buat di dalam portofolio. Kerjakan dari sekarang. Iya. Nanti ini butuh kertas bagian besar. Nanti di sini kalian buat subtopiknya atau di kertas warna biru atau warna ungu. Nanti kalian lem ke dalam kertas double folio yang besar ini. Nanti tentukan nama kelompok di atas. Kalau untuk ada yang kesusahan dan ingin bertanya, tidak tahu, boleh bertanya kepada Bapak. Dan ini berdiskusi dengan kelompoknya. Misalnya kalian tidak tahu nanti kita ketinggalan kopi. Hampir terus, Pak. Bongkos ya. Bang, yang kayak itu yang entah-entah kok
Cik apa sih nama? Masih nama kan dua kan. Yo, Dia baik berapa? baik kuat baik. Cik guntiang saya dia Baik tapi ni kok. Oh, Dia cik guntiang saya. baik bawa Kau saja. Pastikan. Ya. Apa kata kakak tadi? Ya ininya juga dibuatkan Pak ya. Iya. Pak. Benar, dibuat. Untuk kelompok 1 ada masalah? Tidak ada Pak. Nggak ada Pak, lanjut. Bagus. Oke. Heard them say our best days pass us by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal. Nah, Bapak mau bagi cerita nih. Apa tuh Pak? Video stop motion juga ada zaman sekarang. Kalian yang suka buka IG pasti tahu. Ada yang viral, yang kadang orang jalan satu-satu. Nah, itu termasuk dalam kategori video stop motion. Iya. Nanti seperti nanti selesaikan buku ini, nanti kita ambil di sini. Oh, seperti penggabungan frame itu Pak. Iya Pak. Nah, iya. Betul sekali. Baca. Nah, semari kalian membuat, kalian harus pahami juga pengertiannya ya. Karena pembelajaran kita kali ini sebenarnya asik tentang membahas video. Karena di hari-hari kita menyangkut dengan video. Kita yang anak media sosial pasti tahu apalah video-video viral. Nah, untuk kelompok 1 sudah sampai di mana tahap pengerjaannya? Mau ngelem Pak. Oh, ya. Bisa. Iya, bisa. Sakit aja. Berenang. Tulisannya ketik, basic ah. Pentingnya di senaran lah. Ini kan. Sejarah sebenarnya.
things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real, this life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal. Kelompok 2 sudah siap Pak. Berarti kelompok 2 sudah siap. Nah, tunggu untuk kelompok 1 siap. Apakah kelompok 2 udah mengerti dengan materi yang dibuat di sini? Allah mengerti Pak. Kalau dapat, kita sembari membuat di sini, kita akan mengerti juga materinya yang dibuat. Ya. Tolong Noah. Ya mungkin kalau kelompok 1 sudah siap, nanti bilang ke Bapak ya. Baik Pak. Cause I don't want nobody change me now. Cause I like to be myself. If you're not agree, you can walk away. You can walk away, you can walk away. Something in my mind makes me think I ain't nobody perfect. Something in my mind makes me think I ain't nobody perfect. Pak, yang kelompok 1 udah Pak. Baik, kelompok itu sudah. Nah, berarti sudah siap semuanya ya. Iya Pak. Yakin sudah siap? Yakin Pak. Yakin Pak. Nah, baik, tugas kita selanjutnya itu mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan bersama tadi. Jadi untuk yang pertama, kalian mau kelompok 1 yang maju atau kelompok 2? Kelompok 2 Pak, karena lebih siap duluan. Nah, baik. Bukan belakang. Kelompok 2, silakan maju perwakilannya. Sebelumnya Bapak ingatkan sekali lagi untuk kelompok 1 serta teman-temannya kelompok 2 dengarkan
kelompok kawan-kawannya berbicara di depan. Baik, Pak. Adalah kami di kelompok 2 kami jelaskan hasil diskusi kami. Bahan pembelajaran kelompok. Satu, pengertian stop motion. Stop motion terdiri dari dua kata, yaitu stop yang berarti berhenti dan motion yang berarti gerakan atau bergerak. Teknik ini menggunakan prinsip frame to frame seperti animasi 2 dimensi. Pengerjaannya sama dengan animasi pada umumnya, yaitu mengatur frame per frame gambar. Jadi dapat disimpulkan bahwa stop motion animation adalah teknik membuat animasi atau film atau movie yang dibuat seolah-olah potongan-potongan gambar menjadi saling berhubungan satu sama lainnya sehingga membentuk suatu gerakan bahkan cerita. Dua langkah membuat stop motion. Yang pertama, pastikan kamu memiliki kamera. Yang kedua, siapkan objek. Yang ketiga adalah buatlah cerita. Yang keempat adalah pikirkan detail pergerakannya. Yang kelima, mengatur dan menandai. Yang keenam, siapkan kamera di posisi yang telah ditentukan. Yang ketujuh, mengatur pencahayaan. Yang kedelapan, mulailah mengambil gambar pertama. Yang kesembilan, simpan gambar di komputer. Yang ke-10, ulangi gambar nomor 8, 9 sampai film animasi jadi. Yang ke-11, tambahkan efek-efek. Yang ke-12, export atau render video kamu. Yang ketiga, sejarah stop motion. Awalnya teknik ini digunakan oleh Albert S. Smith dan J. Stuart Blackton untuk pertunjukan The Humpty Dumpty Circus pada tahun 1898. Ketika animasi mulai berkembang sekitar abad ke-18 di Amerika, J. Stuart Blackton adalah orang pertama kali menggunakan teknik ini dan film jadulnya yaitu Fun in a Bakery Shop yang menggunakan clay. Film ini kemungkinan merupakan film animasi stop motion yang pertama kali muncul pada 1902. Di tahun yang sama di Eropa, seorang pionir efek spesial bernama Georges Méliès, seorang sineas asal Prancis, ternyata juga menciptakan film animasi yang tekniknya sama. Hanya saja film tersebut kurang diekspos. Film yang berjudul A Trip to the Moon ini berjalan selama 14 menit jika diproyeksikan pada 16 frame per detik, yang merupakan standar frame rata-rata pada saat film dibuat. Yang keempat, ada jenis stop motion. Yang pertama, animasi puppet. Bisa dalam bentuk wayang atau boneka. Jenis animasi stop motion ini biasanya melibatkan tokoh, boneka atau wayang atau figur lainnya yang merupakan penyederhanaan dari bentuk alam yang ada. Yang kedua, ada animasi pixelation. Jenis animasi stop motion ini menggunakan aktor hidup, di mana aktor hidup ini berperilaku selayaknya boneka. Yang ketiga, ada animasi siluet atau stillshot animation. Jenis ini adalah animasi yang digunting dan diangkat sebagai bayangan gambar gelap. Teknik ini dipelopori oleh Lotte German Dreiniger. Sekarang ini animasi kadang digunakan sebagai karya seni. Baiklah, apakah ada yang mau bertanya atau menanggapi? Untuk kelompok 1 ada pertanyaan. Tidak, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Tidak paham. Mungkin untuk teman-temannya kelompok 2 ada juga pertanyaan. Oh tidak Pak. Kami sudah paham, Pak. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untuk kelompok 2, selanjutnya untuk kelompok 1 yang tampil ke depan menjelaskan hasil diskusinya. Bapak santai aja kelompok. Bapak nggak kejar-kejar kok. Oh iya Pak.
Baiklah, saya di kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi Tunggu dari sebentar. Untuk kelompok, baik perhatikan temannya. Tadi ada yang Bapak lihat bisik-bisik, jangan sampai bisik-bisik lagi nanti Bapak tanya ya. Iya, Pak. Bapak. Perhatikan temannya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul stop motion. Pertama, pengertian stop motion. Stop motion merupakan suatu teknik animasi untuk membuat objek yang dimanipulasi secara fisik agar terlihat bergerak sendiri. Yang kedua, langkah membuat stop motion. 1. Konseptualisasi. Merupakan sebuah pencetusan ide utama dan paduan untuk membuat animasi. 2. Scripting. Menulis konsep yang sudah dipikirkan dalam bentuk naratif, deskriptif atau sinopsis. 3. Storyboard. Merupakan komponen yang penting dalam animasi. Storyboard merupakan visualisasi rencana dari seluruh proyek yang akan dikerjakan. Yang akan dikerjakan yang berisi shot dan angle yang diperlukan untuk mempermudah seluruh proses pengerjaan. Yang keempat, setup. Setup terdiri setup menyiapkan elemen dan material yang diperlukan mulai dari background, objek, kamera, tripod, dan pencahayaan. Yang kelima, pemotretan. Merupakan proses di mana kita melakukan segala pemotretan, setting karakter, dan background untuk menghasilkan frame-frame animasi. Yang keenam, itu editing. Merupakan proses pasca produksi di mana kita memasukkan hasil frame-frame foto hasil produksi ke software. Pengolahan gambar sequence untuk dijadikan movie dan memasukkan suara dan efek suara. Dan selanjutnya adalah sejarah stop motion. Pada tahun 1906, Stuart Blackton kembali membuat film animasi pendek yang berjudul Humorous Face or Funny Face, yang dibuat menggunakan media papan tulis dan kapur tulis. Menggambarkan ekspresi wajah seorang tokoh kartun pada papan tulis, diambil gambarnya dengan still kamera, kemudian dihapus untuk menggambarkan ekspresi selanjutnya. Sejak itu, stop animation semakin dikenal dengan sebutan claymation. Ini semakin banyak aja karya claymation yang sukses di pasaran, seperti Wallace and Gromit, Chicken Run, dan lain-lain. Yang keempat, jenis-jenis stop motion. Itu ada 3 jenis. Yang pertama, animasi cutout adalah teknik animasi yang digunakan untuk membentuk sebuah animasi yang cara pembuatannya membuat potongan gambarnya sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Yang kedua adalah animasi clay. Jenis animasi stop motion ini menggunakan clay atau tanah liat atau bahan-bahan elastis yang bisa dibentuk sebagai objek yang gerakan. Yang ketiga, animasi objek. Animasi objek merupakan jenis animasi stop motion ini menggunakan benda-benda seperti boneka, kaleng, atau balok, di mana benda-benda tersebut yang digunakan tidak seperti tanah liat yang mudah dibentuk dan lunak. Sekian hasil presentasi saya. Apakah ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Apakah ada teman-teman dari kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin menambahkan temannya yang tampil di depan? Atau ingin menambahkan? Mungkin dari kelompok 1 tadi. Yang kelompok 2 tadi. Tidak ada. Oke, berarti udah mengerti semua ya yang dijelaskan. Ngerti, Pak. Nah, baik, kelompok 1 boleh duduk. Nah, Bapak akan menyimpulkan apa yang kita pelajari dan kita amati di depan tadi. Nah, apakah kalian pernah banyak mendengar kata-kata clay? Clay itu bahasa Inggris. Jadi artinya itu tanah liat. Ya. Tuh. Jadi
si Stuart pada awalnya mungkin dia menciptakan stop motion itu menggunakan media tanah liat yang dibentuk. Mungkin dia membentuk suatu boneka atau membentuk suatu ya kartun ya, betul peran. Nah, nanti si Stuart itu dia membuat ada kata-kata frame, dia membuat frame. Berarti dalam clay tadi, objek clay tadi, tanah liat tadi, dia membuat cut pada tiap objek. Jadi seperti objek itu akan bergerak, seperti benda fisik yang bergerak, benda semua yang bergerak. Terus ada kata-katanya itu gerak fisik. Gerak fisik yang kita ketahui di sini seperti kita bergerak biasa. Di dalam video stop motion, gerak fisik yang ditentukan itu seperti misalkan benda mati itu seperti bergerak sendiri. Jadi seakan-akan benda itu berpindah tempat. Terus Stuart juga dia membuat dengan papan tulis dulu pertama awalnya. Nah, disitulah dia di papan tulis itu medianya sebagai kapur. Dia menggambar di papan tulis tiap satu-satu frame-nya. Jadi setiap misalnya kita melangkah ke sini, dia membuat, lalu dia membuat lagi untuk melangkah ke sini. Jadi seperti seolah-olah gambar itu berjalan. Lalu ada terdapat jenis yang Bapak tangkap dari yang tampil tadi, itu ada pixel. Kalian tahu apa itu pixel? Pixel itu satuan dari bit yang terdaftar di dalam layar komputer atau layar smartphone kalian. Berarti berapa bit smartphone kalian itu kebanyakan sekarang smartphone sekarang sudah mengadopsi 64 bit. Nah, jadi tiap-tiap bit di dalam layar itu dinamakan pixel. Jadi semakin tinggi pixel yang digunakan akan semakin tinggi resolusi yang dibutuhkan. Lalu Bapak mau menjelaskan langkah-langkah kelompok 1 itu bagus bagi Bapak. Dia menjelaskan bagaimana sih membuat stop motion secara konseptual langkah-langkah yang harus dipelajari si pembuat stop motion. Sedangkan pada kelompok 2 itu juga bagus. Dia membuatkan bagaimana langkah-langkah dalam membuat stop motion itu sebagai langkah-langkah yang kita pelajari sehari-hari gitu. Apa kalian mengerti? Mengerti, Pak. Bagus. Nah, untuk selanjutnya simpulan Bapak untuk hari ini yaitu stop motion itu merupakan frame per frame yang dibentuk sehingga membentuk suatu gerak benda mati menjadi gerak fisik. Jadi di dalam sejarah stop motion itu ditemukan oleh Stuart dalam permainan sirkusnya. Setelah jenis-jenis stop motion itu terdapat ada 3 dan 6 ditambah kelompok 2 jadi 6. Nah, jadi untuk Bapak lihat untuk nilai kelompok itu Bapak mengapresiasi kelompok 2. Pasti kalian bertanya kenapa kelompok 2 yang menang? Ya, karena mereka membuat seperti langkah-langkahnya itu langkah-langkah stop motion. Jadi yang kita perlukan saat ini yaitu langkah-langkah bagaimana cara kita membuat stop motion, bukan secara konseptual. Konseptual kita hanya mempelajari materi bagaimana sih stop motion, hanya materi gitu. Bukan bagaimana cara kita membuat, seperti kita memasak tapi kita tidak mempunyai bahan. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan membagikan tugas esai
tentang soal-soal stop motion per masing-masing kalian. Jadi kalian nanti membuat tugas-tugas ini di rumah, dikumpulkan minggu depan. Itu esai yang Bapak buat itu seputar materi stop motion. Nah, apakah ada yang ingin dipertanyakan untuk pembelajaran hari ini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Bagus. Berarti untuk selanjutnya kita akan melakukan pertemuan praktek tentang membuat stop motion. Untuk Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih murid. Silakan meninggalkan kelas. Teratur. Tolong pulang, Pak. Alone inside a crowd, 'cause I can't